Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyampaikan pernyataan pers pada malam hari ini, waktu Washington DC, atau pagi hari, waktu Jakarta. Saya berbicara lebih dalam kapasitas saya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, meskipun tidak bisa dihindari ada yang saya sampaikan dalam posisi saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Tadi ketika kita sedang melakukan perjalanan dari New York ke Washington DC, saya mengikuti perkembangan dan dinamika politik di tanah air. Meskipun ada hambatan komunikasi, tapi saya beserta staf juga terus memantau serta mengikuti apa yang terjadi. Dengan demikian, saya ulangi lagi, dengan demikian saya juga mendapatkan informasi dan laporan dari Jakarta. Saya kira saudara semua sudah mengetahui hasil proses politik yang ada di DPR RI berkaitan dengan undang-undang tentang pemilihan kepala daerah. Hasilnya, dalam voting dikatakan bahwa DPR memilih pemilihan kepala daerah secara tidak langsung atau gubernur, bupati, dan wali kota dipilih oleh DPRD. Saya kecewa dengan hasil dan proses politik yang ada di DPR RI. Meskipun saya menghormati proses politik itu sebagai seorang Demokrat, tetapi sekali lagi saya kecewa dengan proses maupun hasil yang ada. Mengapa saya kecewa? Usulan opsi yang disampaikan Partai Demokrat, yaitu pilkada langsung dengan 10 perbaikan besar, dengan 10 persyaratan utama, yang menurut Partai Demokrat itu yang terbaik, tetap langsung, sehingga rakyat yang berdaulat, tetapi karena selama 10 tahun banyak ekses, banyak penyimpangan, banyak ketidakbenaran, maka pilihannya langsung, tetapi dengan perbaikan. Dan kemudian usulan itu ditolak. Saya mengikuti terus dan saya meminta untuk diperjuangkan habis-habisan, tetapi dipanja tidak tembus, dilakukan lobby juga tidak tembus, dan bahkan menurut laporan yang saya terima, semua fraksi di DPR RI dalam lobby maupun pembahasan di panja menolak opsi yang diusulkan oleh Partai Demokrat. Dikatakan bahkan oleh seorang fungsionaris dari partai politik tertentu, kenapa Demokrat tidak mengusulkan dulu-dulu? Artinya panja atau DPR RI boleh dikatakan tetap hanya menetapkan 2 opsi, yaitu opsi langsung, begitu, dan kemudian opsi pilkada oleh DPRD. Saya juga mendapatkan laporan karena beritanya simpang siur, oleh karena itu saya ingin mendapatkan berita yang sesungguhnya, sesungguhnya, dari Jakarta, dan
Yang saya terima adalah dalam pleno yang gaduh, itu pada prinsipnya tetap hanya 2 opsi yang diwadahi. Dilaporkan kepada saya meskipun seolah-olah sejumlah fraksi bersetuju untuk sebuah perbaikan, tapi tetap saja tidak membuka ruang opsi ketiga, yaitu pilkada langsung dengan 10 perbaikan. Tidak, tetap 2 opsi dan bahkan segera diputuskan untuk diambil votingnya. Dalam keadaan seperti itu tadi saya sebenarnya berusaha untuk tidak dilakukan voting terlebih dahulu. Meskipun saya diberitahu karena perkembangan situasi yang khas, fraksi Partai Demokrat walk out. Tapi dengan berita yang masuk kepada saya dan setelah saya cek mengapa walk out, mengapa tidak diwadahi sama sekali usulan Demokrat dan tetap 2 opsi, dan seterusnya, saya masih ingin sebenarnya untuk kalau bisa ditunda votingnya. Seseorang saya utus untuk berkomunikasi langsung dengan salah satu pimpinan sidang, pimpinan DPR RI, yang kebetulan berasal dari partai politik non koalisi merah putih. Jadi pada saat-saat yang kritikal itu, sebenarnya saya masih berharap untuk sekali lagi dilakukan lobby. Kalau memang katanya opsi Partai Demokrat itu ada yang mendukung, ya berarti formulasinya diubah. Pilkada oleh DPRD dan pilkada langsung dengan perbaikan. Itu yang bisa kita pegang. Kalau hanya statement biasa ya mendukung bisa diwadahi, tetapi dalam votingnya tetap saja langsung versus ataupun berhadapan dengan pilkada oleh DPRD, tidak ada jaminan sama sekali bahwa akan ada perbaikan sebagaimana yang Partai Demokrat usulkan. Sekali lagi sebenarnya kalau semua terbuka untuk ingin betul ada opsi yang baik yang bisa diterima oleh rakyat, yaitu pilkada langsung dengan perbaikan, karena saya mengetahui rakyat kita masih ingin langsung, tetapi juga mereka menginginkan perbaikan atas penyimpangan, ada politik uang, ada korupsi, biayanya terlalu mahal, ada penyalahgunaan birokrasi oleh calon, entah gubernur, bupati, wali kota, konflik horizontal dan lain-lain. Rakyat pun ingin ada perbaikan. Itulah sebenarnya yang secara jelas, terang, dan konsisten Partai Demokrat perjuangkan. Langsung, tetapi dengan sejumlah yang dalam hal ini dengan 10 perbaikan besar. Dengan hasil pemungutan suara di tingkat DPR RI ini, saya sampaikan kepada rakyat Indonesia, Partai Demokrat berencana atau mempersiapkan untuk sebuah gugatan hukum, sedang kami pertimbangkan mana yang lebih tepat, ke MK atau ke MA. Ada alasannya. Alasan pertama, dalam pemilihan umum legislatif kemarin, ketika rakyat memilih anggota DPRD, dalam pikiran mereka, pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tetap secara langsung. Mereka tidak tahu dan tidak pernah membayangkan kalau tiba-tiba setelah mereka memilih wakil-wakil rakyat di DPRD itu, tiba-tiba DPRD memiliki kewenangan, memiliki power, memiliki otoritas untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota. Berarti ini mengingkari proses pemilu legislatif di mana rakyat tidak
membayangkan, tidak tahu bahwa tiba-tiba yang diberi mandat untuk menjadi wakil rakyat di DPRD itu, yang fungsi dan tugasnya saya kira sudah ada dan tidak ada kewenangan sama sekali memilih gubernur, bupati, dan wali kota, itu tidak kita hormati apa kedaulatan rakyat itu. Dalam arti yang lain, sebenarnya rakyat tidak memberikan mandat kepada anggota DPRD. Tidak memberikan kewenangan kepada anggota DPRD untuk memilih kepala daerah. Apakah memilih gubernur, memilih bupati, maupun memilih wali kota. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, sepengetahuan saya, undang-undang yang berlaku yang mengatur DPRD, baik provinsi, kabupaten, dan kota, juga tidak ada secara eksplisit dan sah bahwa DPRD atau para anggota DPRD memilih gubernur atau bupati atau wali kota. Dulu dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dilakukan perubahan amat jelas, Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dipilih atau diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jelas. Di sini tidak ada undang-undang yang mengatur DPRD bahwa mereka mendapatkan otoritas atau kewenangan untuk memilih kepala daerah, dalam hal ini gubernur, bupati, dan wali kota. Oleh karena itu, saya berpendapat sebagai Presiden Republik Indonesia, jika masih ada konflik undang-undang, katakanlah undang-undang pilkada, yang baru saja dilakukan voting sejuk atas pilihan sistemnya, dan kemudian berkonflik dengan undang-undang yang mengatur DPRD yang tidak memberikan kewenangan kepada DPRD di dalam memilih kepala daerah, maka saya berpendapat undang-undang pilkada tidak langsung atau pilkada oleh DPRD itu tidak bisa dieksekusi. Akan ada konflik undang-undang, konflik hukum. Dan bagi saya, berat untuk menandatangani undang-undang pilkada oleh DPRD ini manakala masih memiliki pertentangan secara fundamental, konflik dengan undang-undang yang lain, misalnya undang-undang tentang pemerintahan daerah, khusus klausul atau pasal-pasal yang mengatur tugas, fungsi, dan kewenangan DPRD. Atas semua itu, saudara-saudara, Partai Demokrat ke depan ini, yang pertama harus saya sampaikan kepada rakyat Indonesia, karena ini beritanya simpang siur, bahwa kami tetap konsisten pada sikap dan pada pilihan bahwa pilkada yang paling baik adalah tetap pilkada langsung, tetapi dengan 10 perbaikan besar. Kami berencana dan sedang kami persiapkan untuk melakukan gugatan hukum, karena ini wilayah konstitusional, wilayah konstitusi maksud saya, dengan segala turunannya. Apakah nanti ke MK ataupun ke MA, mana yang paling tepat dan paling relevan. Sedangkan yang ketiga, karena saya belum cukup mendapatkan laporan dari tanah air tentang seluk-beluk kejadian, proses, dan sampai dengan terjadinya pemungutan suara atau voting di tingkat DPR RI tadi, saya tengah menunggu laporan lengkap dari Ketua Harian Partai Demokrat dan Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR RI. Laporan yang lengkap
yang faktual dan akurat sangat penting bagi Partai Demokrat untuk mengambil langkah-langkah politik ke depan. Itulah yang dapat saya sampaikan pada pernyataan saya pada malam hari ini, dan akan terus saya update. Kalau misalkan besok sudah ada perkembangan baru, saya bisa jelaskan lagi, ataupun pada saat yang tepat. Yang jelas ini saya anggap masalah yang serius, karena saya pribadi tidak ingin ada kemunduran demokrasi. Di era kepresidenan saya lah sebetulnya selain presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung juga gubernur, bupati, dan wali kota. Itu komitmen saya, itu pilihan saya, dan tidak akan pernah berubah. Oleh karena itulah meskipun proses politik di DPR seperti itu, saya mengatakan sebenarnya kemunduran. Dan kami akan terus berjuang secara politik agar demokrasi yang sudah berkembang ke depan ini terus kita jaga dalam arti pemilihan langsung, tetapi seharus dengan terus terang juga mengatakan harus ada perbaikan yang serius dalam undang-undang, dalam pelaksanaannya. Sayang sekali apa yang Demokrat sampaikan, yang saya sampaikan terus terang ditolak oleh semua fraksi, baik itu kubu merah putih maupun kubu PDI Perjuangan dan partai-partai politik yang ada di situ. Kami akan tetap melangkah ke depan secara politik, dan pada tahapan malam hari ini itulah yang dapat saya sampaikan, dan sekali lagi akan saya update perkembangannya untuk jam-jam mendatang atau 1-2 hari ke depan. Demikian saudara-saudara, terima kasih atas perhatiannya.